Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah dari Lukas 24 ayat 9 dan ayat 11 yang berbunyi, "Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang mau mati dan bangkit untuk kita umat-Nya. Di dalam kurun waktu selama 3 tahun, para murid Tuhan mendapat didikan dan gemblengan langsung dari guru dan Tuhan mereka tentang pelajaran dan pengajarannya dalam hubungan tingkat tinggi antara umat manusia dengan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita, seluruh umat manusia ini. Akan tetapi seluruh umat manusia masih gagal fokus tentang siapa sesungguhnya yang mereka harus imani dan percayai. Satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Al-Masih, yang sangat berkuasa dengan segala mujizat. Dia adalah Raja di atas raja-raja, Maha Guru di atas guru-guru. Pada waktu itu, Tuhan Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk merelakan dirinya itu dianiaya sampai mati disalibkan di Bukit Golgota. Maka para murid benar-benar sangat syok, kecewa berat, di mana ketika itu juga mereka bersembunyi ketakutan. Jangan-jangan mereka juga akan ditangkap dan dihukum karena mereka adalah sebagai murid yang mengikuti Maha Guru mereka, telah menaruh harapan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, Guru dan Tuhan mereka itu. Hati mereka sungguh-sungguh hancur, penuh ketakutan dan putus asa, tidak tahu lagi apa yang mesti mereka kerjakan dan yang harus mereka perbuat. Sehingga pada waktu para wanita atau perempuan itu memberitahukan bahwa mereka sudah lebih dulu berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit, maka para murid Tuhan sama sekali tidak yakin dan percaya dan menganggap para perempuan itu hanya omong kosong saja. Berdasarkan pada nas renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama mau diingatkan akan dasar pengajaran kita dari kitab suci atau Alkitab yang mengajarkan dan mengajak kita untuk kembali meneliti, memotivasi diri kita ini di dalam mengikuti jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita ikut Tuhan dan mau beriman percaya kepada Kristus itu hanya karena kita sekedar kagum bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber segala mujizat yang bisa menolong kita menjalani hidup di dunia ini yang penuh kenikmatan dan kelimpahan berkat jasmani rohani yang hanya bersifat duniawi ini saja, sehingga kita bisa dan dapat terbebas dari segala permasalahan atau pergumulan hidup kita? Kemudian selanjutnya bagaimana apabila harapan kita tak terpenuhi dan gagal total? Apakah kita harus berputus asa dan meninggalkan iman percaya kita itu untuk tidak percaya dan beriman lagi kepada Tuhan Yesus Kristus? Jawaban dari diri kita masing-masing adalah supaya kita tetap berserah dengan sepenuh hati kita dan terus berharap kiranya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita dengan benar dan pasti untuk berani mewartakan Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita itu adalah Allah yang Esa, yang sudah menyatakan dirinya melalui dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang mau hidup secara manusiawi bersama dengan kita, dan Ia mau
serta rela mati untuk membela dan menggantikan kita disalib di Bukit Golgota hingga mati dan dikuburkan itu, tetapi dengan kemahakuasaannya itu, Dia sudah bangkit untuk membangkitkan kita umat manusia, di mana Dia telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Hanya Dialah satu-satunya juru selamat seluruh umat manusia yang ada di dunia ini yang kita butuhkan. Ingatlah firman Tuhan dan juru selamat kita yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 21 berikut ini. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih atas renungan tentang firman Tuhan hari ini, untuk boleh mengingatkan kami semua bersama-sama menghayati akan apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami umat yang Tuhan kasihi dan sayangi ini. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang mau mati dan yang mau bangkit untuk kami umat-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan harapkan kami ini untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya sekedar membaca, merenungkan, dan mengkhotbahkan firman-Mu ini. Dan biarlah setiap orang juga yang dalam kondisi sedang mengalami berbagai macam sakit penyakit yang dideritanya. Oh Tuhan, kasihanilah kami semua umat-Mu, terlebih akibat gangguan pandemi COVID-19 ini, supaya melalui sarana perawatan para medis dan dokter, obat, serta perhatian keluarga memungkinkan mereka boleh mengalami kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.